Gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu. Banyak orang yang mungkin tidak percaya atau menduga bahwa sebelum kasus Pertamina pecah sudah ada upaya dari para pemimpin Indonesia untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini. Bahkan begitu mendengar adanya kasus di Pertamina, mereka langsung meminta agar kasus tersebut dibongkar. Mereka adalah para Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Dikerjakan tahun-tahun ya karena masih banyak yang senang impor minyak, gampang menyelesaikan masalah dengan impor itu paling mudah. Uangnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Bla-bla aja memang. Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung kali ini menyangkut Pertamina, khususnya dalam hal tata kelola minyak mentah dan produk kilang subholding Pertamina, serta KKKS, kontraktor kontrak kerjasama. Kasus ini juga berkaitan dengan impor migas. Minyak mentah yang digunakan oleh Pertamina berasal dari dua sumber, yakni yang pertama dari lifting minyak mentah dalam negeri, dan yang kedua dari impor. Masalah utama muncul dari impor migas ini. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau PKS, KKKS. Sama ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini, karena nanti akan mempengaruhi. Pada sekitar tahun 2000, Presiden Jokowi secara terbuka menyoroti masalah impor migas. Dalam pidatonya yang disaksikan oleh puluhan, bahkan ratusan wartawan, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak terlalu bergantung pada impor minyak. Menurutnya, Indonesia memiliki sumur-sumur minyak yang produksinya bisa ditingkatkan. Jika produk dalam negeri tidak mencukupi, barulah impor dilakukan. Namun selama lebih dari 30 tahun, Indonesia tidak membangun satu kilang pun. Padahal pembangunan kilang akan memberikan dampak positif termasuk pada industri petrokimia. Dikerjakan tahun-tahun ya karena masih banyak yang senang impor minyak, gampang menyelesaikan masalah dengan impor itu paling mudah. Uangnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Bla-bla aja memang. Jokowi menegaskan bahwa ketergantungan pada impor migas telah menyebabkan defisit neraca perdagangan. Beliau juga menyoroti bahwa selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari impor migas sehingga masalah ini tidak kunjung diselesaikan. 700-800 ribu barel per hari. Jangan mikir per tahun, per hari. Baik itu minyak, baik itu gas. Dan juga ada turunan petrokimia, sehingga membebani, sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Presiden Jokowi berusaha keras untuk meningkatkan lifting migas dalam negeri. Beliau melakukan berbagai upaya, termasuk mendatangi Blok Rokan, Masela, dan lainnya, serta mengimplementasikan program B20, B30, dan B40. Semua ini dilakukan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada impor migas.
Presiden Prabowo Subianto yang menjabat setelah Jokowi juga mengambil langkah tegas dalam membersihkan Pertamina dari praktik korupsi dan mafia migas. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi adalah salah satu program unggulannya. Beliau memerintahkan aparat pemerintahan untuk membersihkan diri sebelum rakyat yang melakukannya. Gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Beberapa bulan setelah menjabat, Prabowo langsung mengambil tindakan tegas dengan menindak para petinggi Pertamina Subholding dan pihak-pihak terkait lainnya. Banyak dari mereka yang ditangkap termasuk dari kalangan swasta. Setelah penangkapan para petinggi Pertamina, CEO Pertamina meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dalam jumpa sesi pers, CEO Pertamina menyalami para jurnalis dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Pertamina juga memberikan klarifikasi terkait kasus yang terjadi dan menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Para jurnalis yang hadir dalam jumpa pers tersebut menanyakan dampak kasus ini pada lifting minyak dalam negeri dan impor migas. Pertamina menjelaskan bahwa produk minyak mentah dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, sehingga sekitar 40% kebutuhan minyak mentah dan 42% produk kilang masih harus diimpor dari luar negeri. Pertamina juga menjelaskan bahwa mereka telah melakukan upgrading kilang untuk meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola minyak mentah, termasuk minyak dari Abu Dhabi. Namun Pertamina belum bisa sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Kasus Pertamina ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah migas di Indonesia. Para presiden mulai dari Jokowi hingga Prabowo telah berupaya keras untuk membersihkan sektor migas dari praktik korupsi dan mafia. Upaya mereka menunjukkan adanya keberlanjutan dalam upaya membersihkan Pertamina dan sektor migas secara umum. Presiden Jokowi telah memulai langkah tegas dengan meningkatkan lifting migas dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sementara itu, Presiden Prabowo melanjutkan upaya tersebut dengan menindak tegas para pelaku korupsi di Pertamina. Semua ini dilakukan untuk mencapai kemandirian energi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan Pertamina dan sektor migas Indonesia dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Semoga